Halo semuanya. Oke, langsung aja kita bahas sesuatu yang lagi hangat banget. Di Explainer kali ini, kita bakal membedah secara benar-benar netral ya, klaim-klaim faktual dan argumen-argumen tajam yang diangkat dalam dokumenter Pesta Babi. Lewat visual dan animasi yang udah kita siapin, kita bakal lihat lebih dekat. Sebenarnya apa sih yang diklaim sedang terjadi di ujung timur Indonesia sana? Yuk, kita mulai. Coba bayangin angka ini, 2,5 juta hektar. Wah, gede banget kan? Yap, itu skala masif dari proyek raksasa yang sekarang lagi dipacu di Merauke, Papua. Buat gambaran aja nih, luas segitu tuh ibarat gabungan beberapa provinsi sekaligus. Analisis dari sumber kita menyoroti kalau ini bukan sekedar rencana pembangunan biasa. Ini, secara harfiah, adalah transformasi ekologis berskala mega yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ngubah lahan seluas itu secara instan? Jawabannya, butuh tenaga yang nggak main-main. Menurut laporan, ada 2.000 ekskavator yang udah mendarat di sana secara bersamaan. 2.000. Nilainya aja diklaim nyentuh angka 4 triliun rupiah. Pasukan alat berat ini didatangkan cuma buat satu tujuan, land clearing atau pembersihan lahan, dengan kecepatan yang gila-gilaan. Sabana dan hutan kabarnya diratakan cuma dalam hitungan minggu aja. Tapi tunggu dulu, mesin-mesin raksasa itu ternyata nggak kerja sendirian. Ada dugaan kalau sekitar 56.000 personil militer ikut dikerahkan buat ngawal area proyek ini. Kalau dihitung-hitung, rasio di lapangan jadi lumayan tegang nih. 1 tentara untuk setiap 100 warga. Sumber kita berargumen kehadiran aparat yang supermasif ini seakan mengubah wajah proyek pertanian jadi kerasa kayak operasi militer bagi penduduk aslinya. Oke, sekarang kita masuk ke kerangka utamanya. 3 pilar proyek Merauke. Jadi gini, negara punya master plan yang terbagi dalam 3 pilar buat kemandirian pangan dan energi. Pertama, ada 1,11 juta hektar lahan khusus buat tebu. Tujuannya, buat stok impor gula dan genjot produksi bioetanol. Kedua, cetak sawah baru seluas 1,18 juta hektar biar kita bisa swasembada beras. Dan yang ketiga, 400.000 hektar kelapa sawit buat ngejar target biodiesel B50. Di atas kertas, konsep ini emang ambisi yang luar biasa besar untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan energi dan pangan. Tapi, mari kita lihat konteks sejarahnya. 3 dekade kegagalan berulang. Kalau kita flashback sedikit, dokumenter ini ngingetin kita sama pola yang terus berulang selama 30 tahun terakhir. Kalian mungkin ingat di era 90-an, ada yang namanya proyek lahan gambut 1 juta hektar. Terus maju ke tahun 2010, muncul lagi proyek Mivie, juga di Papua. Analisis ini menyoroti satu benang merah. Proyek-proyek top-down kayak gini berkali-kali berujung gagal total. Kenapa? Karena ketidakcocokan ekologis. Nah, ironisnya, di tahun 2024 ini, konsep serupa justru dihidupkan lagi. Bedanya kali ini skalanya jauh lebih raksasa, dan dibangun di atas lahan yang menurut sumber kita, sebenarnya nggak ramah buat pertanian monokultur. Selanjutnya, dokumenter ini ngebahas tema yang lumayan berat, oligarki dan militerisasi. Terus siapa sih sebenarnya aktor-aktor di balik layar yang ngegas proyek ini di lapangan? Laporan ini menyebutkan beberapa nama besar. Ada John Lynn Group yang memasok ribuan alat berat tadi. Terus ada keluarga Fangiono yang diklaim memegang kendali logistik utamanya. Yang jadi sorotan tajam di sini adalah, proyek ini disebut berjalan pakai semacam jalur cepat. Gabungan kekuatan oligarki dan militer dituding memotong standar birokrasi, ngebut buka lahan, dan ini yang paling krusial, seringkali menyingkirkan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Nah, dari sinilah kerasa banget ada ketimpangan sudut pandang. Di satu sisi, negara mendefinisikan kehadiran aparat itu murni buat mengamankan investasi strategis. Tapi, tunggu dulu. Laporan ini menekankan kalau bagi masyarakat adat di sana, tentara bersenjata lengkap itu justru kerasa kayak alat intimidasi, bukan pelindung. Jadi ada kontras yang benar-benar tajam ya, antara definisi kemajuan di ibu kota dengan rasa takut yang dialami warga di lapangan. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling menyayat hati, ancaman nyata etnosida. Dokumenter ini nggak ragu buat pakai istilah sosiologis yang cukup berat, genosida dingin atau etnosida. Apa sih maksudnya? Ini bukan berarti ada kekerasan fisik massal, bukan. Tapi ini adalah proses penghancuran yang pelan, sunyi, tapi mematikan. Caranya? Dengan mencabut fondasi budaya, bahasa, identitas, dan ruang hidup suatu masyarakat secara sistematis. Intinya, warga secara paksa disingkirkan dari ekosistem hutan yang selama ini membentuk seluruh jati diri mereka. Kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh sebenarnya benturan dua peradaban. Di satu sisi, ada sistem tradisional. Orang-orang di sana terbiasa berburu dan meramu sagu, hidup harmonis dengan alam yang jadi lumbung pangan mereka.
Di sisi lain, masuklah sistem industri yang memaksakan pertanian padi dan tebu, sesuatu yang benar-benar asing buat mereka. Akibatnya, mereka tiba-tiba dipaksa bergantung sama pasar modern. Analisis ini bilang, memaksa seorang pramusagu buat tiba-tiba jadi buruh tani industri, itu sama aja kayak pemaksaan budaya yang menghapus kedaulatan mereka. Dan dampaknya sungguh nyata. Coba perhatikan angka ini. 107.000 jiwa. 107.000. Itu adalah estimasi mengejutkan dari sumber ini terkait jumlah warga yang terpaksa mengungsi di tanahnya sendiri. Ini adalah akumulasi dari perampasan lahan dan konflik bersenjata bertahun-tahun di berbagai wilayah Papua. Benar-benar sebuah krisis sunyi yang luar biasa masif. Tapi warga lokal nggak tinggal diam. Mari kita bahas perlawanan salib merah. Di tengah himpitan kekuatan raksasa tadi, masyarakat adat nunjukin perlawanan yang sangat unik, memadukan iman Kristiani dengan hukum leluhur. Pertama, mereka nancepin ribuan salib merah di batas tanah adat sebagai simbol memohon perlindungan ilahi. Kedua, mereka menegakkan hukum adat sasi, semacam larangan biar hutan suci mereka nggak dirusak. Dan yang ketiga, puncaknya, mereka menggelar ritual budaya pesta babi buat mengkonsolidasikan kekuatan moral bersama-sama. Lewat ritual pesta babi ini, pesan yang mau disampaikan tuh jelas banget. Kami ini dari dulu udah punya ketahanan pangan loh. Bagi mereka, hutan alami itu ibarat supermarket gratis dari Tuhan yang udah nyediain segalanya. Membabat habis hutan buat dibikin perkebunan industri, justru diklaim merampas kemandirian hidup yang udah mereka jalani secara makmur selama ribuan tahun. So, setelah kita bedah semua klaim faktual ini, akhirnya nyisain satu pertanyaan yang bikin kita mikir keras. Kalau ada sebuah mega proyek yang diklaim demi kemandirian nasional, tapi di saat yang sama justru meminggirkan dan mencabut akar kehidupan masyarakat penjaga alamnya, apakah itu masih pantas kita sebut sebagai sebuah kemajuan? Oke, makasih banyak udah gabung di Explainer kali ini. Sampai ketemu lagi di analisis-analisis mendalam kita selanjutnya.